Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li merasakan firasat buruk saat melihat ini, dan 13 kumbang pemakan emas yang berputar di atas kepalanya langsung melesat saat bola cahaya ungu atas. Sementara itu, Han Li sendiri menginjak satu kaki ke angkasa, dan dia menerkam di udara sebagai embusan angin kencang sambil melepaskan proyeksi tinju emas yang deras. Namun, keduanya langsung ditolak begitu mereka bersentuhan dengan lingkaran cahaya pelangi. Pada saat ini, kekuatan hukum di area sekitar menjadi lebih jelas. Cahaya menyilaukan yang dilepaskan oleh lingkaran cahaya pelangi menerangi seluruh langit, mengejutkan orang yang melihatnya dengan sensasi yang sangat meresahkan. Cahaya dingin melintas di mata Han Li saat melihat ini, dan saat dia terus meluncur di udara, dia melepaskan raungan ganas, dan tubuhnya mulai mengembang dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam beberapa saat saja, dia telah membengkak menjadi sekitar 5.000 kaki, dan dia menghirup udara dalam jumlah besar sebelum mengeluarkan gelombang ki putih. Awalnya, gelombang ki benar-benar sunyi, tetapi setelah menempuh jarak sekitar 100 kaki, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus darinya. Ketiga klon itu merasa seolah-olah ledakan petir telah meletus tepat di samping telinga, dan mereka bergoyang-goyah saat tubuhnya bergetar. Ruang setelah gelombang putih mulai menjadi keruh dan tidak jelas, dan bahkan ada beberapa bagian yang berputar dan melengkung, seolah-olah seluruh ruang akan runtuh. Ini adalah Golden Net Roar, kemampuan kera gunung raksasa baru yang telah dikuasai Han Li setelah maju ke tahap integrasi tubuh tengah. Ini murni seni kultivasi berbasis gelombang suara, dan itu sangat kuat. Ketika dilepaskan sepenuhnya, itu bahkan mampu menghancurkan ruang itu sendiri. Ini adalah tindakan balasan lain yang telah disiapkan Han Li terhadap pagoda cahaya pelangi, dan dalam situasi berbahaya ini, dia segera memilih untuk melepaskan teknik tersebut. Gelombang suara putih dan cahaya pelangi berbenturan, dan langsung menghilang. Suara mendengung yang keras kemudian terdengar dari cahaya pelangi, dan rune emas yang melayang di dalam cahaya itu hancur dalam sekejap. Cahaya keemasan itu sendiri juga mulai berkedip tak menentu, seolah-olah akan pecah kapan saja. Klon yang baru saja kembali sadar dari serangan gelombang suara buru-buru membuat segel tangan saat melihat ini untuk mengontrol pagoda kecil lagi, tapi dia tertinggal selangkah di belakang Han Li. Tiba-tiba, rune perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas Provenance Golden Body. Piton abu-abu raksasa itu menerkam dengan kejam ke arahnya, tetapi tiba-tiba menghilang seperti angin sepoi-sepoi. Leluhur suci Sue Guang sedikit goyah saat melihat ini, tetapi tepat ketika dia akan bergegas ke piton besar dan melepaskan semacam kemampuan yang kuat untuk merawat tubuh emas, suara mendengung tiba-tiba terdengar, dan jantungnya bergerak seperti dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke arah suara itu berasal. Di sana, dia menemukan 13 kumbang besar terbang langsung ke arahnya sambil membuka mulutnya untuk mengeluarkan segumpal benang ungu. Serangga roh ini telah diinstruksikan oleh Han Li untuk menyelinap ke leluhur suci Sue Guang, yang segera menyapu tangan ke arah mereka tanpa ragu-ragu. Lautan darah di bawah melolong saat gelombang besar naik tepat di depan leluhur suci Sue Guang. Namun, gelombang besar hanya berhasil menghentikan sebagian kecil dari benang ungu yang dikeluarkan oleh kumbang, sementara sebagian besar benang menembus langsung ke sisi lain, kemudian mencapai leluhur suci Sue Guang. Ekspresi suci leluhur Sue Guang menjadi gelap setelah melihat ini, dan 8 kepala hantu biru yang tergantung di lehernya tiba-tiba muncul di tengah teriakan tajam, kemudian berputar di udara untuk membentuk cincin biru besar dengan 8 kepala hantu menghadap keluar, dihubungkan oleh lingkaran cahaya biru. Di hadapan benang ungu yang mendekat, 2 kepala hantu yang menghadap ke arah itu langsung mengeluarkan bintang perak yang tak terhitung jumlahnya. Saat keduanya bentrok, benang ungu tersapu dan ditarik ke kepala hantu oleh bintang-bintang perak.
Selain itu, 6 kepala hantu lainnya mengeluarkan bila angin yang tak terhitung jumlahnya dari mulutnya. Setiap pedang hanya seukuran tangan manusia, tetapi sangat padat, dan mereka tampaknya menembus langsung melalui ruang sebelum langsung menyerang kumbang pemakan emas. Serangkaian dentang tajam terdengar, dan semua bila angin ditolak, sementara kumbang tetap tidak terluka sama sekali. Leluhur suci Sue Guang agak terpana melihat ini, tetapi dia tidak goyah sedikit pun saat dia mengangkat tangan untuk melemparkan beberapa segel mantra secara berurutan ke arah cincin biru besar. 8 kepala hantu memekik serempak, dan proyeksi merah menyala dari masing-masing kepala sebelum terjun ke kawanan kumbang pemakan emas setelah hanya beberapa kilatan. Ini adalah 8 hantu merah telanjang dengan tanduk besar di kepala, memiliki mata hijau dan jari yang sangat tajam. Saat mengayunkan tangan ke udara, semburan kabut merah menyapu bersama proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya, dan bentrok dengan kumbang. Selama waktu leluhur suci Sue Guang terganggu oleh kumbang pemakan emas, cahaya keemasan melintas dari belakang Han Li, dan tubuh emas Provenance muncul kembali. Setelah itu, tubuh emas itu terbang ke depan dan menyatu dengan Han Li. Cahaya keemasan berputar di seluruh tubuh Han Li, dan beberapa tonjolan aneh muncul di bawah tulang rusuknya sebelum 2 pasang lengan raksasa muncul. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melintas dari bahunya, dan 2 kepala lagi muncul, keduanya sedikit lebih kecil dari aslinya. Jadi, kera gunung raksasa telah mengambil wujud dengan 3 kepala dan 6 tangan. Begitu Han Li menyelesaikan transformasinya, dia merentangkan jarinya dan membuat gerakan meraih ke arah pagoda kecil. Cahaya keemasan samar melintas dari telapak tangannya, diikuti oleh rune perak misterius yang muncul di masing-masing tangannya, kemudian berubah menjadi proyeksi yang turun dari atas. Ki asal dunia terdekat segera mulai membanjiri proyeksi, dan 6 semburan kekuatan pegunungan jatuh dari langit. Di hadapan 6 semburan kekuatan yang luar biasa ini, cahaya pelangi mulai bergetar hebat, lalu melengkung dan memanjang seperti sepotong adonan sebelum benar-benar hancur di tengah dentuman tumpul. Klon yang mengendalikan pagoda sangat terkejut melihat ini, dan dia segera menggigit ujung lidahnya sebelum mengeluarkan bola esensi darah ke arah pagoda. Bola esensi darah meledak menjadi awan kabut darah yang menyelimuti seluruh pagoda, dan lapisan cahaya tembus pandang langsung muncul di permukaannya. Selanjutnya, itu merilis proyeksi pagoda yang sepertinya akan terbang ke langit. Namun, tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba berteriak keras sebelum mengepalkan jari di keenam tangannya dengan erat. Kekuatan pegunungan yang turun dari atas berubah menjadi kekuatan hisap, dan pagoda kecil itu tanpa sadar ditarik ke arah Han Li. Klon mengeluarkan teriakan kaget saat melihat ini, dan dia segera melesat keluar sebagai seberkas cahaya merah sebelum menghilang ke dalam pagoda. Akibatnya, pagoda itu langsung stabil, tetapi senyum dingin muncul di wajah Han Li saat dia mendorong tinjunya ke bawah. Berbeda dengan serangan terakhirnya, yang satu ini benar-benar sunyi, tetapi fluktuasi spasial meletus di sekitar pagoda pelangi kecil, dan udara menjadi sangat kental. Semburan kekuatan tak terlihat telah benar-benar membatasi area di sekitar pagoda. Setelah itu Han Li menggosok kedua tangannya sebelum menyapu ke bawah. Petir bergemuruh terdengar, dan busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tangannya. Busur petir terjalin untuk membentuk jaring emas raksasa yang berukuran sekitar 1000 kaki, tetapi menghilang ke udara setelah muncul. Detik berikutnya, petir meletus di dekat pagoda pelangi, dan jaring petir emas muncul tepat di tengah pagoda. Han Li dengan cepat membuat segel tangan, dan jaring petir dengan cepat menyatu menuju pagoda kecil di tengah kilatan cahaya keemasan. Sebuah bola emas besar langsung terbentuk, dan pagoda itu terperangkap di dalamnya. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus, dan tubuh roh berubah menjadi bayangan hijau samar sebelum muncul di samping bola emas, lalu menjentikkan jarinya ke arahnya dengan cepat.
Segumpal benang hijau melesat ke udara, menciptakan lapisan benang hijau lain di sekitar bola emas, sehingga langsung mengubahnya menjadi hijau. Han Li mendorong 6 tangannya ke bawah menuju bola emas secara berurutan, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari telapak tangannya sebelum membanjiri bola raksasa. Serangkaian formasi rumit dan berwarna-warni langsung muncul di permukaan bola emas. Apa menurutmu trik kecilmu ini bisa menjebakku? Suara marah terdengar dari dalam bola. Begitu suara itu menghilang, semburan gemuruh terdengar dari dalam bola, dan rune di permukaannya mulai berkedip tak menentu. Pada saat yang sama, itu juga menonjol dan runtuh di berbagai area, sangat tidak stabil. Lapisan terluar dari benang hijau segera mulai retak, dan sepertinya akan hancur kapan saja. Han Li cukup terkejut melihat ini, dan dia tahu bahwa dia masih meremehkan kekuatan pagoda cahaya pelangi. Bahkan setelah menerapkan rencana yang begitu hati-hati, dia masih belum bisa benar-benar menjebaknya. Namun, keterkejutan di wajahnya hanya muncul sesaat sebelum memudar. Dia telah menyiapkan beberapa tindakan yang bisa dia gunakan untuk melawan harta karun ini, mengingat rencana pertama telah gagal. Dia hanya perlu menggunakan rencana cadangannya. Dengan mengingat hal itu, Han Li melepaskan raungan rendah saat dia membuat gerakan meraih ke bawah dengan keenam tangannya secara bersamaan, lalu mengayunkan tangannya ke udara. Bola hijau itu segera terangkat lebih dari 10.000 kaki oleh semburan kekuatan tak terlihat. Tepat pada saat ini, bayangan hijau samar melintas di udara di atas bola. Tubuh roh sudah tiba di sana lebih awal, dan melemparkan sebuah benda ke arah bola dengan ekspresi serius di wajahnya. Sekilas, benda itu tampak seperti gulungan biasa. Gulungan itu terbang ke udara di atas bola hijau, di mana perlahan-lahan terbentang untuk mengungkapkan sebuah karya seni yang menggambarkan pedang terbang emas yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah karya seni pedang segudang yang baru saja disempurnakan Han Li belum lama ini. Setelah gulungan itu dibentangkan, melepaskan semburan cahaya keemasan yang menyilaukan di samping aura mengerikan yang mencengangkan. Cahaya keemasan kemudian menghilang dalam sekejap, dan bola hijau di depan karya seni juga menghilang. Itu telah ditarik ke dalam karya seni. Senyum tipis muncul di wajah tubuh roh itu, dan itu membuat segel tangan, di mana karya seni emas itu perlahan-lahan menggulung menjadi gulungan lagi, lalu melayang di udara. Han Li melambaikan tangan ke atas, dan ledakan keras terdengar saat hamparan cahaya yang luas meletus dari proyeksi megah di atas. Cahaya menyapu ke arah gulungan sebelum menariknya ke dalam proyeksi, setelah itu gumpalan kabut putih tebal muncul untuk menyembunyikan semua proyeksi. Sementara itu, dalam batasan yang dibentuk oleh jimat surgawi 9 istana, karya seni pedang segudang bergetar hebat, dan lapisan cahaya keemasan berputar di sekitarnya sebelum perlahan mulai terbentang lagi. Namun, gulungan itu hanya berhasil terbuka setengah sebelum proyeksi pagoda pelangi raksasa meletus darinya, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat gulungan itu meledak menjadi bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, bola kecil cahaya pelangi muncul, dan itu adalah pagoda cahaya pelangi. Di permukaan pagoda, gambar samar wajah pucat bisa terlihat, itu tiruan leluhur suci Sue Guang yang telah menyatu dengan pagoda. Pucatnya kulitnya dan ekspresi marah di wajahnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia terpaksa mengeluarkan banyak tenaga untuk keluar dari gulungan itu. Namun, sebelum pagoda pelangi memiliki kesempatan untuk mengeluarkan kemampuan lain, bintik cahaya keemasan yang meletus dari ledakan tiba-tiba menjadi sangat terang dan menyilaukan. Suara dering tajam terdengar, dan serangkaian pedang terbang emas muncul dari udara tipis di sekitar pagoda kecil. Masing-masing pedang emas yang berkilauan memiliki panjang dan penampilan yang identik, dan tidak ada ujung yang terlihat. Seluruh area telah berubah menjadi lautan pedang, dan cahaya keemasan menutupi keseluruhan ruang di dekatnya. Wajah di pagoda kecil sedikit goyah saat melihat ini.
Detik berikutnya, semua pedang terbang mengeluarkan suara dering tajam, lalu berputar untuk mengarahkan ujung ke pagoda pelangi dengan akurasi yang tepat. Omong kosong. Bahkan ekspresi klon yang selalu tenang berubah drastis setelah melihat ini. Setelah itu, pedang terbang emas di daerah sekitarnya melesat ke arah pagoda kecil dalam badai yang sangat deras. Cahaya pelangi di sekitar pagoda kecil itu memang memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa, tetapi masih segera mulai berjuang menghadapi begitu banyak serangan sekaligus. Tentu saja, klon yang menyatu dengan pagoda tidak hanya akan diam dan menonton, tetapi dalam menghadapi rentetan serangan ganas ini, tidak ada waktu baginya untuk mengeluarkan kemampuan lain. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyuntikkan ledakan besar kekuatan spiritual ke pagoda pelangi, dengan demikian menstabilkan lapisan cahaya pelangi lagi dan menangkis semua pedang terbang di sekitarnya. Namun, sepertinya pedang terbang emas ini tidak ada habisnya, tepat ketika klon berpikir bahwa dia dapat mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas, gelombang pedang terbang berikutnya tiba, dan segera, lapisan cahaya pelangi mulai bergetar lagi. Karena itu, dia terpaksa menyuntikkan kekuatan sihir ke dalam pagoda lagi untuk memperkuat pertahanannya, membuat pagoda kecil itu terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa selain bertahan secara pasif. Han Li bisa merasakan apa yang terjadi dalam batasan yang dibentuk oleh jimat surgawi 9 istana, dan dia sangat gembira dengan apa yang dilihatnya. Dia segera melepaskan raungan keras dan menerkam ke arah leluhur suci Sue Guang, yang sedang bertarung melawan 13 kumbang pemakan emas. Cahaya spiritual melintas dari tubuh roh di bawah, dan itu juga mulai terbang menuju target yang sama, tetapi di saat berikutnya, seberkas cahaya merah tiba-tiba muncul di kejauhan sebelum mendekat dengan kecepatan tinggi. Di dalam seberkas cahaya merah tidak lain adalah tiruan dari leluhur suci Sue Guang yang telah ditugaskan mengejar kuali kata ungu. Han Li tidak tahu apakah klon berhasil memulihkan kuali, tetapi dia terbang langsung kembali ke leluhur suci Sue Guang. Hentikan dia. Han Li segera mengeluarkan instruksi melalui indera spiritualnya ke tubuh rohnya setelah melihat ini. Dengan demikian, tubuh roh langsung berubah arah dan terbang menuju klon yang mendekat. Cahaya dingin melintas di mata klon saat melihat ini, dan dia segera menjentikkan jarinya ke arah tubuh roh. 10 benang merah melesat keluar dari ujung jarinya, dan benang merah ini langsung berubah menjadi pilar tebal cahaya merah yang meluncur langsung ke arah tubuh roh. Pada saat yang sama, klon itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan api hitam. Kekuatan tubuh roh jelas lebih rendah dari klon, tapi itu tidak akan mundur, juga membuka mulutnya untuk mengeluarkan segumpal benang hijau, lalu mengeluarkan penggaris perak pendek dengan jentikan pergelangan tangannya. Penggaris itu melambai di udara, dan proyeksi penggaris perak yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul sebelum melonjak ke arah klon seperti gelombang perak. Akibatnya, klon itu terhenti dan tidak dapat maju lebih jauh. Sementara itu, 3 kepala Han Li mulai bernyanyi serempak, dan dia mengayunkan 6 lengannya ke udara, melepaskan rune perak yang tak terhitung jumlahnya yang melayang ke arah leluhur suci Sue Guang. Rune ini kemudian langsung terwujud menjadi semburan kekuatan yang luar biasa. Leluhur suci Sue Guang awalnya berpikir bahwa Han Li akan benar-benar disibukkan dengan melawan klonnya, tetapi yang mengejutkannya, Han Li mampu menjebak pagoda cahaya pelangi, serta klon yang mengendalikannya, dalam formasi besar itu. Karena mereka bertiga telah dikirim ke alam alternatif, kekuatan mereka tidak jauh dari tubuh aslinya. Selain itu, ada beberapa harta karun yang kuat yang tidak dapat dibawa ke alam roh, tetapi dengan pagoda cahaya pelangi dan kuali kata ungu di gudang senjata, seharusnya dapat menghancurkan semua makhluk di bawah panggung kenaikan agung di alam roh. Namun, dia tidak berpikir bahwa target utama mereka akan sesulit ini untuk dihadapi. Pertama, kuali kata ungu entah bagaimana lolos dari kendalinya, dan sekarang, pagoda cahaya pelangi telah sepenuhnya ditekan oleh tubuh roh Han Li.
Jika bukan karena dia masih bisa merasakan bahwa klon yang mengendalikan pagoda pelangi baik-baik saja dan masih memiliki peluang untuk lolos dari pembatasan, kemungkinan besar dia sudah berbalik dan mundur secara taktis. Meski begitu, dia masih menjadi sedikit khawatir. Namun, sekarang dia diserang oleh Han Li, sedikit keganasan muncul di hatinya untuk mengesampingkan kekhawatirannya. Dia segera mengayunkan tangan ke udara, dan 8 proyeksi hantu merah tua yang bertarung melawan kumbang pemakan emas langsung menghilang. 8 kepala hantu biru kemudian melepaskan lolongan mengerikan serempak sebelum melepaskan diri dari satu sama lain, lalu menghilang ke dalam tubuh leluhur suci Sue Guang. Detik berikutnya, dia membuat segel tangan, dan cahaya merah menyala dari tubuhnya saat dia mulai membengkak secara drastis, berubah menjadi raksasa yang tidak jauh lebih kecil dari kera emas besar. 8 semburan ki hitam juga meletus dari bahunya, diikuti oleh 8 kepala biru hantu yang muncul. Kedelapan kepala ini masing-masing menampilkan emosi yang berbeda. Raksasa jahat melepaskan raungan kemarahan dan mengayunkan tangannya ke udara, mengirimkan proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya meluncur di udara. Pada saat yang sama, 8 kepala membuka mulut untuk mengeluarkan semburan ki hitam. Ki hitam berkumpul di udara untuk membentuk bunga hitam besar, yang berbenturan dengan ledakan kekuatan yang luar biasa. Bunga raksasa itu bergidik sebelum langsung dihancurkan menjadi ketiadaan oleh kekuatan yang sangat besar, tetapi itu juga meniadakan sebagian besar kekuatan itu. Kekuatan yang tersisa kemudian dimentahkan oleh proyeksi cakar yang ganas. Cahaya dingin melintas di 6 mata Han Li saat melihat ini, dan melepaskan raungan menggelegar yang membuat raksasa jahat itu goyah. Cahaya keemasan menyala, dan proyeksi pedang yang panjangnya sekitar 1 kaki tiba-tiba muncul tepat di depan raksasa jahat itu. Raksasa iblis itu masih sedikit pusing, dan dia cukup terkejut dengan serangan ini, tetapi dia masih bereaksi dengan sangat cepat saat tangannya melesat seperti kilat untuk meraih proyeksi pedang. Namun, dalam sekejap tangannya menutup di sekitar proyeksi pedang, itu menghilang begitu saja. Raksasa jahat itu secara alami sedikit goyah saat melihat ini, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengetahui tentang apa serangan Han Li itu, proyeksi pedang tiba-tiba muncul kembali dalam pengertian spiritualnya sebelum turun dalam serangan ganas. Aduh! Semburan rasa sakit yang menyiksa menembus jiwa raksasa jahat itu, dan dia tanpa sadar mengangkat tangannya ke atas kepalanya saat dia melolong kesakitan. Ini adalah kemampuan yang telah dikuasai Han Li dari seni pengamatan pedang yang dia peroleh dari karya seni pedang segudang, dan itu menghususkan diri dalam menargetkan indera spiritual seseorang. Sayangnya, ini adalah seni kultivasi True Immortal Realm dan bukan sesuatu yang bisa dia gunakan tanpa konsekuensi apapun. Dengan demikian, dia dipukul dengan tingkat serangan balik tertentu juga, dan jika bukan karena dia telah menggabungkan tubuh emasnya dengan bentuk kera gunung raksasa, dia tidak akan berani menggunakannya dalam pertempuran. Meski begitu, dia masih memberikan erangan teredam saat rune emas dan perak melintas di sekujur tubuhnya, dan dia tampaknya mengalami lebih banyak kerusakan daripada raksasa iblis itu. Namun, Han Li bersiap untuk serangan balik ini, dan meskipun ketiga kepalanya juga terkena ledakan rasa sakit yang tajam, dia berhasil menekan rasa sakit dan melompat ke udara saat dia melepaskan raungan rendah. Setelah hanya 1 kilatan, dia menempuh jarak lebih dari 1000 kaki dan muncul tepat di atas raksasa jahat itu. Sebuah pedang emas panjang kemudian muncul di masing-masing dari 6 tangannya sebelum ditebas dengan kejam ke arah kepala utama raksasa jahat itu.